Al-Maidah ayat 58 gitu Pak. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzuwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Jadi panggilan sholat itu dijadikan bahan ejekan, bahan permainan. Kalau sekarang tidak dianggap, jadi diseru untuk sholat tapi tidak datang, seru untuk sholat jamaah sambil lalu saja. Ini dari ayat 57 kemarin. Allah melarang kita untuk menjadikan orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai uzuwa wal la'iba, sebagai bahan ejekan dan candaan, terutama dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum umat Islam, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Kita dilarang untuk memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin, penolong-penolong yang menjalankan hajat umat Islam. Jadi dilarang memilih, misalnya kita selaku umat Islam, milih presiden, milih bupati, gubernur, ataupun mungkin kalau kita ya anggota legislatif, namun ini kita dilarang memilih orang-orang yang menjadikan Islam itu sebagai bahan ejekan dan bahan permainan. Nah, utamanya dari mereka yang bukan Islam, yaitu orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Karena memilih pemimpin itu termasuk bagian dari ketakwaan. Maka wattaqullaha in kuntum mu'minin, takwalah kepada Allah bila mana memang kamu termasuk orang yang beriman. Kemudian sifat-sifat mereka, salah satunya wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzuwa wa la'iba. Bila kamu menyeru mereka untuk sholat, mereka menjadikan panggilan sholat itu sebagai bahan ejekan dan bahan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Itu karena mereka disebut oleh Allah kaum yang tidak berpikir. Artinya tidak bisa menempatkan kepentingan agama di atas kepentingan yang lain. Tidak bisa mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya. Nah, ini salah satu sifat mereka. Maka kadang-kadang terjadi di negara kita ini, masalah adzan pakai pengeras suara dipermasalahkan itu soal internet. Kemudian itu seru-seru, berbukti dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini kira-kira gambarannya begitu. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan adzan ini dikumandangkan melalui pengeras suara jadi masalah, apalagi yang mempermasalahkan itu agamanya Islam, nah, ini pun kacau nih. Ini sebagai bentuk ujian juga. Jadi kita selaku kaum mukmin nanti akan diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya, jangan menjadikan orang-orang yang tidak suka pada Islam ini dipilih sebagai pimpinan-pimpinan, dipilih sebagai pelaksana hajat-hajat umat Islam. Kita lihat ke surat At-Taubah, surat 9 ayat
16. Surat 9 ayat 16. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja? Artinya kita ini menyatakan diri orang Islam, orang mukmin. Kemudian karena mukmin, muslim, maka tidak akan dibiarkan, artinya tetap akan diuji oleh Allah. Apakah keimanannya itu sungguh-sungguh atau tidak. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadunkum, hingga Allah atau sebelum Allah mengetahui mana di antara kita ini orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Tidak menjadikan selain Allah, selain Rasulnya dan selain kaum mukminin sebagai waliyah, teman setia, sebagai penolong, pelindung, pemimpin. Kadang-kadang digunakan atau lebih sering digunakan aulia. Jadi dijadikan sebagai teman setia. Jadi termasuk ujian bagi orang mukmin, yaitu orang mukmin itu kan hizbun. Kemarin ada hizbullah, ada hizbus syaitan itu. Hizbullah itu ya Allah, Rasul dan kaum mukminin. Allah, Rasul dan kaum mukminin. Kemarin sudah dibaca di ayat 55-56 surat Al-Maidah kemarin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Maksudnya lagi, sesungguhnya walimu, teman setiamu, penolong adalah Allah, atau kesetiaanmu hanya pada Allah, Rasul dan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Yaitu orang-orang yang yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'ullaha wa rasulah. Jadi menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Nah, orang ini disebut Hizbullah, golongan Allah. Golongan Allah. Kalau berlawanan dengan itu namanya Hizbus Syaitan, golongan setan. Nah, gitu. Kalau ngira pun di rempak niku, kalau ingin ini bisa sasi ke punggur. Jadi dulu di ayat 5556 kan sudah dibahas itu Hizbullah, Hizbus Syaitan. Jadi kesetiaan umat Islam itu nanti akan diuji oleh Allah. Apakah benar-benar keimanannya ini ataukah bohong. Salah satu ujiannya ketika memilih pemimpin, teman, pelindung dan sebagainya. Jadi orang mukmin tidak akan dibiarkan begitu saja hanya mengatakan kami beriman. Nah, tapi tidak diuji, pasti diuji. Ujiannya salah satunya ketika memilih teman, pelindung, penolong, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud am hasibtum an tutraku itu begitu. Sebagai contoh di surat Al-Ankabut nih, surat 29, ayat 1 sampai 3. Itu juga tentang ujian.
Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kami ini orang mukmin, kami ini beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Nah, gitu. Jadi orang itu kalau menyatakan diri mukmin pasti diuji. Kalau tidak punya keimanan, tidak menyatakan mukmin, tidak diuji. Orang yang lihat diuji kok. Nah, jadi kita ini diuji keimanan kita. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka juga telah diuji oleh Allah. Wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah mengetahui siapa orang yang bersungguh-sungguh dan atau istilahnya benar keimanannya, shadaqu, dan siapa yang bohong. Jadi menyatakan diri iman, menyatakan diri muslim itu pasti diuji. Pengakuannya tulus atau hanya main-main, hanya simbolis saja. Maksudnya pun salah satu ujiannya ketika memilih pemimpin, memilih teman-teman setia dan semacamnya. Dan langsung mawon teng Al-Maidah. Ayat 59. Qul ya ahlal kitabi hal tangkimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Wa anna aktsarakum fasiqun, dan sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Jadi maksudnya kalau orang-orang yang bukan Islam memusuhi umat Islam, itu biasanya yang dimusuhi akidahnya. Jadi karena dia Islam, dia menyembah Allah, dia mengikuti Rasulullah, kemudian beriman juga pada kitab-kitab sebelumnya, maka mereka ini kemudian dipandang salah. Maka seperti yang terjadi di banyak wilayah, seperti misalnya di India. Di India itu ada minoritas muslim terbesar di dunia. Minoritas terbesar, jumlahnya itu tidak kurang dari 200 juta orang muslim di sana. Tapi hidup di tengah-tengah orang Hindu yang jumlahnya hampir 2 miliar. Berarti tidak minoritas nih. Tapi disebut dalam media itu minoritas terbesar. Jadi jumlahnya sebetulnya banyak, 200-an juta. Nah, kali wong Islam Indonesia meh-meh podo gitu. Hanya saja di Indonesia 200-an juta umat Islam itu mayoritas. Tapi mereka ini minoritas. Nah, maka sering terjadi pembunuhan, kemudian penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu terhadap umat Islam. Nah, mengapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka Islam, karena mereka Muslim.
Kalau saja mereka tidak muslim, tidak masalah. Dulu pernah kita dengar kisah tentang etnis Rohingya nih kan, di Myanmar. Mereka dimusuhi juga karena muslim, bukan karena apapun. Seandainya mereka beragama sama dengan mayoritas itu, agama Buddha di Myanmar ini, pasti mereka tidak dimusuhi gitu. Kemudian di Serbia, gitu, Serbia, Bosnia, Herzegovina itu. Nah di Serbia itu juga begitu. Bahkan mereka menyatakan, mengapa kami memusuhi mereka? Karena mereka Muslim itu orang-orang di sana. Jadi mereka terang-terangan menyatakan bahwa mereka memusuhi orang-orang di sana itu karena Muslim itu. Jadi orang selain Islam memandang bahwa orang-orang beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul itu dipandang salah, maka menjadi sebab perlakuan-perlakuan yang buruk yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam. Hal ini juga sudah terjadi di masa-masa dulu. Misalnya kita ngambil contoh tentang Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj nih kan. Surat Al-Buruj surat 85. Surat 85. Kita baca dari ayat pertama. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Kemudian dimulai dari ini kisah wasyahidi wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kemudian kutila ashabul ukhdud, kebinasaan, kecelakaan bagi ashabul ukhdud, para penggali parit. An-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Selain maksudnya begini, di kejadian ini terjadi di zaman kalau dalam Fajrul Islam Syekh Ahmad Amin menyebutkan angka tahunnya 525 Masehi. 525 Masehi. Di sana ada penguasa Yahudi namanya Zunuwas. Ada yang menulis Dinawas, hampir sama. Zunuwas. Penguasa Yahudi ini melihat di kalangan orang-orang zaman, kalau dalam disebut kota Najron atau Son'a, masyarakat ini banyak yang sudah berpindah agama ke agama Nasrani. Memang agama Nasrani waktu itu agama terbaik, kan sebelum lahir Rasulullah nih. Rasulullah kan 571 dong. Ini masih agama Nasrani, dan agama Nasrani ini Nasrani yang monoteis, tidak mengangkat Isa sebagai anak Tuhan, jadi menyembah Allah. Nah, penguasa Yahudi melihat masyarakat ini banyak sekali yang masuk agama Nasrani. Ada yang menyebut sampai 60.000 orang, ya setidaknya ribuan lah gitu. Nek zaman riyen 20.000 kan oke Pak. Penduduk riyen nggih 20.000 ada. Nah, kemudian penguasa Yahudi ini memberlakukan aturan, kalau sekarang namanya memorandum itu. Masyarakat harus milih satu, kalau ingin bertahan di zaman harus berpindah kembali ke agama Yahudi.
Atau kalau tidak, kalau tetap Nasrani, mereka sudah membuat parit. Jadi istilahnya nggih kalen ning jembar ngoten. Kemudian diberi kayu yang dinyalakan. Kayu dinyalakan. Orang yang tidak mau kembali ke agama Yahudi harus masuk ke parit yang diisi kayu yang dinyalakan. Inilah disebut ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Kemudian an-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Idhum alaiha qu'ud, ya, ayat 6. Dan ketika itu mereka menyaksikan, qu'ud itu artinya mengepung. Jadi duduk di situ ngepung, jadi dikepung oleh pasukan. Orang-orang yang para penduduk ini dikumpulkan, ditanya satu persatu, bagaimana, mau kembali ke Yahudi atau tetap Nasrani? Nasrani, langsung masuk gitu. Jadi tidak ada yang bisa lolos gitu. Maka ribuan orang mati di parit itu. Kemudian wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka akan perbuatan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin itu mereka menyaksikan. Jadi dikepung oleh tentara dan mereka betul-betul menyaksikan ketika orang mukmin masuk ke dalam parit yang diisi kayu yang dibakar tadi. Nah, kemudian ayat 8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin. Kalau tadi kan tidak, naqamu itu memandang salah, sama gitu. Mereka tidak memandang salah orang-orang yang beriman itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil. Mereka tidak menyiksa orang-orang itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi perlakuan mereka itu menyiksa itu, menganggap orang-orang salah, kemudian disiksa. Ini sebabnya hanya satu, karena beriman kepada Allah. Nah, ngoten. Kalau di Al-Maidah tadi Allah dan Rasul. Nah, juga kitab-kitab. Jadi seperti itu. Maka kalau kita selaku umat Islam sekarang, misalnya di kanan kiri kita ada orang yang agamanya beda dengan kita, kemudian menampakkan sikap yang tidak suka, sabar mawon, sabar. Panjang nggih ngoten niku. Kalau beda akidah itu tidak bisa tresnone lahir batin niku mboten iso. Jadi tidak bisa sayang lahir batin tidak. Kalaupun menampakkan pertemanan, persaudaraan ya lahiriah saja, batiniahnya tidak. Ngoten nggih. Terus nek umat Islam nika dianggap salah, salahe mergo Islam karena nyembah Allah, karena mengikuti Rasul. Alasannya hanya seperti itu. Nggih. Nah, ini kisah tentang Ashabul Ukhdud di masa Zunuwas di tahun 525 Masehi. Kemudian ada lagi kisah yang lain tentang Fir'aun. Fir'aun itu memusuhi Nabi Musa, memusuhi kaum Bani Israel karena mereka beriman kepada Allah. Penyebabnya tidak ada yang lain, karena beriman. Kita ningali teng surat Al-A'raf, surat 7.
Ya. Ayat 126 jadi niku nggih 126. Nanti kesimpulannya di sana. Tapi supaya ceritanya runtut dari 123. 123. Ketika para pengikut Nabi Musa, terutama para tukang sihir, ketika dikumpulkan oleh Fir'aun, tukang sihir ini kan dikumpulkan di kota itu atas perintah Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Kemudian para tukang sihir mengeluarkan kemampuan sihirnya. Allah perintah kepada Nabi Musa mengeluarkan tongkat. Nah, tali-tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir ini tampak di hadapan orang banyak seperti ular yang kecil-kecil tapi jumlahnya sangat banyak. Nggih, ajeng ular cilik nenek cacahe akeh rak ya medeni. Wong siji wae medeni gitu. Nah, maka orang-orang di situ takut. Kemudian Allah perintahkan lemparkan tongkatmu. Maka ular tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular dan menelan ular kecil yang banyak itu. Nah, kemudian para tukang sihir ini kemudian beriman kepada Nabi Musa. Oh, milik Nabi Musa ini bukan sihir, tapi betul-betul tongkat berubah menjadi ular, bukan tali yang dilihat oleh orang lain nampak seperti ular. Nah, sihir niku ngoten, sihir itu kan bohongan. Mungkin jangan mau seteng ayat 115 116 nih gitu. Nah, niku kan pertemuan ini dari sana. Kemudian ketika para pengikut Nabi Musa ini, ketika tukang sihir ini kemudian beriman menjadi pengikut Nabi Musa, Fir'aun marah, marah. Maka di ayat 123, qala Fir'aun amantum bihi qabla an adzana lakum. Maka Fir'aun berkata, kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum mendapat izin dariku. Jadi sebelum aku memberi izin kepadamu. Terus maksudnya pun ngeten, wong sing ngundang wong-wong niku rak Fir'aun diundang teng mriku rak nggih mesti nginep gitu. Nginepe diragati Fir'aun. Bareng ketemu Nabi Musa malah kalah. Bar niku melu Nabi rak nggih meso-nesu gitu. Sampeyan ki ning kene iki ling ngundang aku. Tak ragati ngoyo-yo. Mesti nek nginep rak nggih. Di bahasane Jawa dipakani, diombeni, gitu disiapke penginapan kan ngoten. Nggih, diwenehi kanca turu barang soal. Ngoten. Lah rak ngentekke ragat rada akeh. Lagi gagal ngoten lho nggih. Nah, justru mereka menjadi orang-orang mukmin, menjadi pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, karena mereka ini justru beriman, inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah. Sesungguhnya perbuatan kalian adalah kejahatan. Kalian berbuat jahat di kota ini. Litukhriju minha ahlah. Kalian bermaksud mengusir penduduknya dari kota ini. Fasaufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibatnya. Nah, kemudian diancam oleh Fir'aun ayat 124. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Nah, para tukang sihir yang beriman ini kemudian diancam, kalau kalian tetap menjadi pengikut Nabi Musa, pasti aku akan memotong tangan dan kaki-kaki kalian secara silang. Tangan kiwa, sikile sing tengen sikil kiwa. Nah, tangane sing tengen ngoten dipotong, dijem. Bila tertangkap akan disiksa seperti itu.
Wa tsumma la usallibannakum ajmain, kemudian aku pasti akan menyalib kalian. Terus dihukum, disalib, dipenteng nih Pak. Nah, orang-orang ini karena sudah tahu bahwa mengikuti Nabi Musa adalah satu kebenaran, menjawab, qalu inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Lajeng wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Nah, koma niku kalih nggih yang kimu jenenge kita wa ma tangkimu min. Kamu tidak menyiksa kami, tidak memandang kami salah, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Jadi mereka diancam, hendak disiksa, dimusuhi, sebabnya karena beriman kepada Allah. Gitu, terus ngaten. Jadi orang yang beriman di banyak tempat kalau dimusuhi, disiksa, dibunuh, dirampas haknya, ini sebabnya karena mereka beriman, bukan sebab yang lain. Boten mergo paminipun Indonesia niki dimungsuhi nggih umat Islame, Bang. Boten mergo wong Indonesia, boten mergo manggone ning Jawa, boten. Tetapi karena akidahnya. Nah, seperti itu. Mila kula sami niki nggih napa nggih nambahi kegiatan keimanan kita. Jadi wa ma tangkim minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'at. Kalian tidak menyiksa kami, tidak memandang kami salah, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Nah, kemudian doa mereka, Rabbana afrik alaina sabrau wa tawaffana muslim. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim. Jadi setiap kita pasti akan diuji seperti itu. Diuji seperti itu, kemudian kita dipandang salah karena beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran dan sebagainya. Ngoten maksudipun. Ngantos ayat 59 melih pun. Sa ayat melih. Ayat 60. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka yang memusuhi umat Islam, hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Itu mal'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai di antara mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu ulaika syarrum makana wa adallu sabil sawa wa adallu an sawa sabil. Mereka itu orang yang paling buruk kedudukannya dan orang yang paling sesat jalannya, paling sesat dari jalan yang lurus. Nah, ini tentang orang yang fasik, kemudian kefasikan mereka istilahnya itu berlebihan hingga mereka ini sebagian dilaknat dan menjadi kera dan babi. Itu tentang penduduk
di tepi laut itu. Bali teng surat Al-A'raf boleh. Nggih, enten teng mriku kok niku. Surat 7 ayat 163. 163. Nek mungkin kita waos nganti 106 ya, 106 107. Jadi ini kisahnya tentang sampai 166. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka kaum Bani Israel. Nah, tadi kan cerita Bani Israel. Nah, tanyakan kepada mereka kaum Bani Israel. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Kisah tentang kota yang terletak di dekat laut. Ini kalau dalam tafsir disebut Ailah, tempatnya namanya Ailah. Satu kota di tepi laut, Ailah. Ya'duna fis sabti ittatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, di permukaan laut. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, wa yaumala yasbituna, di hari yang selain Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak mendatangi mereka. Kadzalika nabluhum, demikian itulah kami menguji mereka bima kanu yafsukun, karena mereka orang yang fasik. Terus Allah menguji kaum itu karena tinggal di tepi pantai, tepi laut, pasti kan kebanyakan nelayan, mata pencahariannya nangkap ikan. Allah menguji ketika hari Sabtu, ikan-ikan itu berenang minggir ke pinggir garis pantai, mengapung-apung, manut, jadi dicekel ki mayar ngoten. Tapi kalau bukan hari Sabtu tidak. Kemudian awalnya betulnya aturannya itu jangan menangkap ikan yang keluar di hari Sabtu. Bukan jangan bekerja hari Sabtu, bukan begitu. Jangan menangkap ikan yang keluar hari Sabtu. Nah, terus tentang tafsir Jalalain disebut begini. Mereka kemudian membuat rekayasa, terus diakali, masang jolo dino jemua, diundoh minggu esok. Gitu. Loh, rak ya ora nangkep dino Setu to nggih. Jadi memasang jala Jumat sore, diangkat Ahad pagi, jadi pas Ahad pagi mboten mangkat, kemudian pengajian gitu, malah ngangkat jolo nih, gitu. Mula sepi, gitu. Nah kemudian jadi mereka mengakali gitulah, menyiasati aturan, karena jelas bahwa yang dilarang itu menangkap ikan yang keluar hari Sabtu. Nah, awalnya mereka sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang peduli, kemudian mengingatkan mereka. Aturannya itu jangan menangkap ikan yang keluar hari Sabtu. Jangan seperti itu. Kamu pasang jala Jumat sore, kemudian ngangkatnya Minggu pagi gitu. Nah, terus orang-orang ini yang awalnya itu sembunyi-sembunyi karena ditegur jadi nekat, ngoten Pak. Ya wis lah, nek sampean ra seneng ra trimo saiki wis aku nekat.
wis kowe arep ngopo? Nek wong Jawa kan sok ngoten gitu. Nggih. Nah, kemudian ayat 164, nggih. Maka di kota itu terbagi menjadi 3 kelompok masyarakat. Satu kelompok tidak ikut berbuat jahat, tapi tidak mau mengingatkan, mislah urusane kono, sing penting kono orang ganggu aku orang ganggu kono, kono. Karena itu saya ngotot. Kemudian ada sekelompok yang tidak berbuat jahat, tetapi berusaha mengingatkan teman-temannya yang berbuat buruk. Nah, yang satu kelompok nekat nekat. Pokoknya daripada dieleke gitu, terang-terangan. Nah, kemudian orang-orang yang tidak ikut berbuat jahat tetapi tidak mau mengingatkan, nanya ke orang-orang yang mau mengingatkan itu. Maka wa izqalat ummatum minhum, dan ingatlah ketika sekelompok dari mereka mengatakan kepada orang-orang yang elek-elek yang peduli. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum au mu'adzibum adzaban syadidah. Mengapa kamu menasihati orang-orang yang jelas-jelas akan dihancurkan oleh Allah dan diazab dengan azab yang keras? Niki maksudipun, kalau orang itu sudah berani terang-terangan melakukan dosa besar, tidak ada ewuh pekewuh lagi. Nah, ini berarti siap-siap menerima azab Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang itu melakukan dosa besar sudah tidak ada rasa risih, tidak ada rasa pekewuh, tidak ada rasa malu, bahkan terang-terangan. Nah, itu berarti orang ini siap mendapat azab Allah. Nah, orang yang tidak ikut berbuat jahat tapi tidak mau menasihati itu nanya ke orang-orang yang mau menasihati, kok sampean kok rekoso-rekoso ngelingke wong-wong sing wis jelas nekat wau. Nah, kemudian kelompok yang mengingatkan ini mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ma'dziratan ila rabbikum, perbuatan kami ini sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan Tuhan kami, Tuhan kalian. Wala'allahum yattaqun, syukur-syukur mereka mau bertakwa, mau berhenti dari keburukannya. Jadi kita selaku umat Islam, orang yang berbuat kebaikan, tidak nanggung dosa orang yang berbuat buruk, tidak nanggung dosa orang yang berbuat buruk, tetapi punya kewajiban untuk mengingatkan. Ancen kita niki mboten nanggung dosa. Nek wong-wong do tumindak elek, ning kita niki gadah kewajiban ngelingke. Ngelingke paling mboten lan mangke tangannya, ngoten niku bernasihat dengan tangannya, dengan kekuasaannya atau dengan lisannya, bila tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Kemudian orang ini bernasihat untuk pelepas tanggung jawab di hadapan Allah, artinya kewajibannya sudah dilakukan. Wala'allahum yattaqun. Nah, mudah-mudahan mereka bertakwa. Kalimat la'allahum yattaqun ini basa kita maknane teng mriki syukur-syukur ya eneng lah sing gelem sadar. Ra ketang siji napa loro. Jadi harapannya memang tipis kalimat seperti ini. Nah, kemudian falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna ansu. Ayat 165, ketika mereka melupakan peringatan itu, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang lain dari berbuat keburukan. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yaksubun, dan kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang keras karena mereka berbuat fasik. Terus ngeten.
Dalam kisah-kisah para rasul, para nabi dulu juga begitu. Yang diselamatkan oleh Allah dari azab, dari keburukan itu orang-orang yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Maka ketika turun azab, mereka diselamatkan oleh Allah. Misalnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kisah kaum Samud, kaum Ad, kaum yang lain. Maka pasti ada ayat ketika Allah mendatangkan ketentuannya, Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Falamma amruna najaina, najaina alladziina yanhauna ketika datang ketentuan Allah, maka kami selamatkan orang yang mencegah orang lain dari keburukan. Nah, jadi kita niki nek purun peduli teng kiwa tengen mengke dijaga kesaenane dening Allah. Ngoten. Kemudian dan kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang buruk, yang keras karena kefasikan mereka. Kemudian ketika mereka sudah istilahnya itu tidak ada rikuh pekewuh berbuat buruk, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, maka kami katakan kepadanya, jadilah kalian kera yang hina. Di Al-Baqarah ini kok kera dan babi-babi yang hina. Terus nah kemudian sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud menjadi kera itu sifatnya, seperti Mujahid, seperti Allah itu mengatakan yang diubah menjadi kera itu sifatnya. Tapi kebanyakan ulama menyebut ya lahiriahnya, ya sifatnya sebagai hukuman. Betul-betul diubah menjadi kera. Kenapa kok sih disebut contoh kera? Kera niku ngeten nek teng tafsire Buya Hamka nih. Di Minangkabau ini banyak para peladang membuka ladang itu dengan membuka lahan di pinggir hutan. Nah, dibuka lahan terus ditanami. Hama yang paling jelai pun paling anyel itu kumpulan kera, ngoten. Kumpulan kera. Terus pinggir alas gitu. Ditanduri wayah panen, nah, ada sekumpulan kera menyerang tanaman mereka. Sifat buruk kera itu di tafsir Al-Azhar. Satu, mereka ini datang dengan membawa rombongan, makan di situ sepuasnya, pulang membawa, jadi mulai nyangking, apa yang tersisa dirusak, dan bila nanti ketahuan pemilik ladang, petani, mereka lari dengan meledini silet. Ketek kan ngoten niku to. Jadi apa yang ada mereka makan, isih nandu teng mriki niki nek ketek gitu. Pulang masih membawa. Sisanya masih dirusak. Bila ketahuan malah nyepek lagi. Loh, kan elek tenan nih. Nah, seperti itu. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kera yang hina itu gitu. Pancen ketek ya elek tenan gitu. Wis mangan sak warepe, isih nandu nyangking gitu, turane dirusak. Nek konangan malah nyepeleke mledingi silet niku mau. Nggih. Kan nek nggon wayang wong niku ngoten nggih ketek. Nah seperti itu. Jadi dilaknat oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Nah ini sebagai ancaman bila mereka ini tetap memusuhi umat Islam, memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah, bisa jadi nanti akan dilaknat, dimurkai oleh Allah, dijadikan kera-kera dan babi-babi yang hina. Ngoten maksudipun. Pun ngantos ayat swidak nggih. Sudah mungkin terus temut kangge kita lan kita saged
mandat manfaatipun. Pak Rakil wonten pitangletan no. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.